Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan yang mendatangkan berkat Allah. Ulangan 28 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, Ulangan 28 merupakan bagian dari perjanjian lama, perjanjian Allah dalam perjanjian lama dengan Israel. Pasal ini berisikan berkat saudaraku dan kutuk. Dan ayat 1 sampai 5 secara khusus berbicara tentang berkat yang mengikuti ketaatan ya dari orang-orang percaya. Bila taat akan diberkati. Nah saudara, konteksnya ya saat itu bangsa Israel sedang berada di dataran Moab. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan mereka bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kekuatan diri sendiri, oleh kekuatan militer, oleh kekuatan strategi politik dan lain-lain, bukan. Tetapi ya mereka diberkati oleh karena ketaatan kepada Tuhan Allah. Nah, dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 5 saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran pada pagi hari ini dengan tema ketaatan yang mendatangkan berkat Allah. Mari kita hidup dalam ketaatan saudaraku kepada Allah supaya kita diberkati. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, minta pertolongan Allah. Mari kita hidup taat saudaraku, berdoa, baca firman Tuhan, beribadah, saudaraku melakukan yang baik, kita melayani supaya apa? Supaya kita diberkati saudaraku ya, karena kita melayani Tuhan. Nah kebenaran yang pertama saudaraku, syarat yang mendatangkan berkat Allah harus ada apa? Yang pertama, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudaraku, kalimat baik-baik mendengar dari kata syama tisma, artinya tuh bentuk pengulangan ini menunjukkan penekanan. Mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan baik-baik, mendengar dengan memperhatikan penuh kepada Tuhan, kepada firman-Nya, mendengar dengan ketaatan saudaraku. Ini penting sekali. Syama tisma. Jadi dalam Alkitab mendengarkan tidak hanya berarti mendengar suara lewat begitu saja saudaraku, firman Tuhan lewat saja, tetapi mendengar dengan maksud melakukan. Jadi kata kalimat melakukan dengan setia, mendengar dan melakukan dengan setia, bukan sekedar firman Tuhan yang lewat begitu saja, tetapi firman Tuhan itu menghidupi kita. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus baik-baik mendengar. Syamatisma. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan memperhatikan. Mendengar dengan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Berkat dalam bagian ini bersifat perjanjian Allah. Covenantal. Dan Allah setia pada janjinya. Tetapi kita manusia dipanggil untuk taat dan setia. Jadi dalam ayat ini kita belajar berkat bukan hanya
hasil kebetulan, saudaraku. Berkat adalah hasil dari konsekuensi dari hidup kita yang selaras dalam ketaatan kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi kita harus ada dalam rule-nya, saudaraku. Jadi kalau saya gambarkan seperti rel kereta api hanya bisa berjalan aman dan sampai pada tujuan kalau kereta api itu ada dalam rel kereta api itu. Nah kita juga seperti itu kalau kita hidup dalam rel firman Tuhan. Selama kita perjalanan, saudaraku, walaupun berbelok-belok, mungkin kita mengikuti jalur firman Tuhan itu, kita tetap, saudaraku, selamat. Karena kita ada pada rel firman Tuhan itu. Kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Amin ya. Jangan belok-belok di luar rel, saudaraku, firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudaraku, ketaatan yang mendatangkan berkat. Kebenaran yang kedua yang saya bagikan, sumber berkat itu dari Allah, ya, yang meninggikan umatnya. Allah yang meninggikan umatnya. Dalam Ulangan 28 ayat 1b dan ayat 2 berkata, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Wow. Jadi kita memperoleh berkat karena Allah yang mengangkat kita. Kata mengangkat menunjukkan bahwa peninggian itu, kemuliaan itu berasal dari Tuhan, bukan dari usaha manusia semata. Bukan. Dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8 berkata, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi bila kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, berkat itu datang. Berkat akan mengejar kita atau menghampiri kita, umatnya yang taat kepada Tuhan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Inilah gambaran yang luar biasa. Jadi bukan kita mengejar berkat, bukan, saudaraku. Berkat itu akan datang mengikuti kita. Luar biasa ya. Saat kita taat, kita ditinggikan. Tapi tetap kita harus fokus, saudaraku. Harus ingat, fokusnya bukan pada uang atau kekayaan semata atau harta benda, tetapi penyertaan Allah. Pada penyertaan Allah dan perkenanan Allah dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Ketaatan mendatangkan perkenanan Allah lebih berharga daripada berkat harta materi. Ya, seperti seorang anak, saudaraku, saya gambarkan, yang hidup menyenangkan hati orang tuanya. Orang tuanya yang penuh kasih, saudaraku, tidak segan-segan. Dengan sukarela akan memelihara anaknya, memberkati anaknya, memberikan makanan, minuman, bahkan akan mewariskan hartanya kepada anaknya itu. Karena dia mengasihi anaknya. Bukan karena anaknya itu sempurna, bukan karena anaknya hebat, bukan. Tetapi karena anak itu hidup dalam relasi yang benar, yang dekat dengan orang tuanya. Demikian juga kita, saudaraku, saat dekat dengan Allah, meninggikan dan memuliakan Allah, kita diberkati. Ada amin ya? Amin ya. Nah, kebenaran yang ketiga, saudaraku, ketaatan yang mendatangkan berkat adalah lingkup berkat dari Allah menjangkau seluruh kehidupan kita. Ini yang luar biasa, saudaraku ya. Jadi Ulangan 28 ayat 3 sampai 5 ya berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bayangkan, saudaraku. Jadi ayat 3 sampai 5 dalam Ulangan 28 ini menunjukkan cakupan berkat Allah itu sangat luas. Dikatakan diberkatilah engkau di kota, di ladang. Jadi dimanapun kita berada, ruang publik maupun pribadi, orang percaya yang taat diberkati, saudara, oleh Tuhan Allah. Ya, diberkati buah kandungan, hasil tanah, ternak, keluarga, pekerjaan, ekonomi. Ya, diberkati juga bakul kita, tempat adonan kita. Ini simbol dari kebutuhan kita sehari-hari dicukupi, saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah itu peduli kepada kehidupan kita. Tapi kita juga harus hidup dalam kerohanian yang sungguh-sungguh taat. Namun penting dipahami, saudaraku, berkat terbesar dalam perjanjian baru itu bukan materi, saudaraku, jangan lupa. Tetapi hidup dalam Kristus
yang mengaruniakan kepada kita berkat rohani di sorga. Haleluya. Itu yang kita utamakan ya, bukan hanya materi. Ya, Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya. Jadi ketika kita hidup benar di hadapan Allah, seluruh aspek kehidupan kita berada dalam tangan pemeliharaannya. Berkat tidak berarti, saudaraku, jangan lupa, bukan berarti tidak ada masalah ya, tetapi berarti Allah menyertai dan memelihara orang-orang yang taat kepadanya. Jadi kalau saya gambarkan, saudaraku, ya seperti payung di tengah hujan. Hujan tetap turun, saudaraku, tetapi orang yang berada di bawah payung terlindungi dari basah kuyup. Ketaatan tidak menghilangkan tantangan hidup, saudaraku, tidak, tetapi menghadirkan perlindungan Allah, penyertaan Allah, berkat Allah di tengah tantangan-tantangan itu. Haleluya ya. Karena itu saudaraku, mari kita taat ya. Jadi inilah Ulangan 28 ayat 1 sampai 5 ya, yang dapat kita pelajari bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat Allah. Kebenaran yang pertama, harus ada ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita diberkati. Yang kedua, sumber berkat itu dari Allah yang meninggikan kita umatnya. Dan kebenaran yang ketiga, ketaatan mendatangkan berkat. Lingkup berkat dari Allah itu menyeluruh, saudaraku, seluruh aspek kehidupan kita, di kota, di desa, ternak kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua diberkati. Asal kita taat, saudaraku. Amin ya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 saya bacakan lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami mau taat kepada Engkau sungguh-sungguh, setia kepada Engkau dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan, dalam ibadah. Dan kami juga setia menjadi saksi-Mu Tuhan. Taat kepada Engkau. Dan Engkau akan memberkati hidup kami, keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.